Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di mata kuliah Teladan Rama 2 di pertemuan ketiga, di mana kali ini kita akan membahas tentang tim produksi dan tim artistik dalam pementasan drama. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kuliah kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar uh, kuliah kita hari ini berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Amin, buat yang baik-baik ya. Ya, berdoa selesai. Teman-teman, di pertemuan pertama dan kedua kita sudah membahas beberapa hal. Kemudian ada di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang tim produksi dan tim artistik dalam pementasan drama. Namun demikian, karena mata kuliah kita berhubungan satu pertemuan dengan yang lainnya, maka mari kita kilas balik dulu tentang tentang pertemuan di Teladan Rama 2 ini di pertemuan 1 dan 2. Untuk itu, saya minta teman-teman bergabung ke dalam kelas poin. Kemudian saya akan tampilkan kodenya. Silakan bergabung lalu join di kelas poin tersebut ya. Isikan di sana apa yang sudah pernah kita pelajari di pertemuan 1 dan 2. Ya. Izin Pak Eko, untuk kilas minggu lalu di sini saya isikan sebenarnya ada kelas poinnya, bisa diakses. Namun karena merekamnya pakai PPT, kalau pakai kelas poin maka tidak ada bubble kameranya. Maka kelas poinnya kemudian saya nonaktifkan dulu. Untuk sementara saya nonaktifkan dulu, tapi untuk pembuatannya insya Allah saya sudah mengerti. Ya, terima kasih teman-teman sudah mengisi kelas minggu lalu. Nah, ini yang sudah dibahas minggu sebelumnya ya. Terima kasih atas responnya. Kita sudah bahas naskah minggu lalu. Kemudian kita sudah bahas durasi pementasannya beberapa lama. Ya. Terus kemudian alokasi waktu. Alokasi waktu ini mungkin maksudnya alokasi waktu latihan ya. Teman-teman butuh waktu latihan berapa lama? Persiapan berapa lama? Terus tempat pementasan. Mau di kelas, mau di auditorium, atau kita mau pinjam taman kota ya. Kemudian kebutuhan make up, lighting, properti, kebutuhan busana, penjualan tiket. Ya, penjualan tiket juga dibahas kemarin karena berhubungan dengan bagaimana kemudian mata kuliah ini bisa menjadi media teman-teman berkreasi sekaligus langsung praktek di lapangan. Nah, ini kemudian juga ada humas dan promosi ya. Oke, ini hampir semuanya sudah kita bahas di minggu lalu. Nah, walaupun sudah dibahas minggu lalu, namun kita belum bagi siapa yang akan kemudian mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, untuk itulah tujuan pembelajaran kita minggu ini yaitu kita akan tahu dulu ada siapa sih di balik sebuah pementasan. Ternyata ada tim produksi dan tim artistik. Bedanya apa? Kita akan cari tahu setelah ini. Kemudian kita juga akan cari tahu peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Sehingga ketika kita sudah tahu peran dan tanggung jawab masing-masing, kita akan bisa menganalisis kemampuan diri dalam memilih tim. Nah, setelah teman-teman bisa memilih mau di tim mana, maka kemudian kita akan bikin struktur organisasi produksi yang efektif. Diharapkan di akhir mata kuliah, di akhir pertemuan ini nanti teman-teman sudah punya tim dan di minggu depan sudah bisa bergerak untuk melakukan proses produksi ya. Oke. Lanjut dulu. Nah, inilah yang disebut dengan tim produksi, teman-teman. Tim produksi adalah orang-orang yang bekerja sama untuk merencanakan, mengelola, melaksanakan seluruh aspek teknis, non-teknis dari pertunjukan drama. Mereka bertanggung jawab mulai dari pra-produksi, latihan, hingga pementasan. Jadi sebenarnya tim produksi ini simpelnya adalah mereka tidak terlihat di depan layar, tapi mereka mendukung seluruh proses produksi tersebut. Ini teman-teman bisa baca ya. Oke, kita akan lanjut dulu.
Nah, fungsinya apa? Mereka yang merencanakan, yang mengkoordinasi, manajemen produksinya juga di mereka. Teknis dan artistik, pengawasan proses latihan dan pementasan, itu semuanya dilakukan oleh tim produksi. Oke, ini ya, teman-teman bisa baca. Selanjutnya, tujuan pembentukannya. Tim produksi ini dibentuknya kenapa? Nah, pertama, untuk membagi tanggung jawab tersebut, karena sumber daya manusia yang terbatas, pastinya kemudian dibutuhkan pembagian tanggung jawab agar semuanya kemudian bisa terlaksana dengan kondisi yang terbatas tersebut. Ya, teman-teman, ini ya. Nah, teman-teman nanti bisa baca juga di sini, meningkatkan efisiensi, efektivitas dalam pelaksanaan produksi dan segala macamnya. Nah, ini tahapan kerja dari tim produksi, teman-teman, yaitu dari pra-produksi, produksi, pasca produksi. Di pra itu kita pembentukan tim kerja. Kemudian kita juga harus pembacaan naskah. Walaupun teman-teman tidak berada di depan layar, namun pembacaan naskah adalah hal yang wajib dilakukan agar paham mau memproduksi apa. Kemudian teman-teman harus merencanakan anggaran kebutuhan produksi. Ini adalah tim produksi, job desk-nya. Kemudian jadwal latihan dan teknis pelaksana, mesti tim produksi. Nah, saat produksi itu berlangsung, maka tim produksi melakukan hal ini. Ya, melakukan latihan, mengaduk kotak, lebih bersih, persiapan teknis, banyak sekali ya di job desk-nya. Kemudian ini pasca produksinya, ada evaluasi, laporan akhir, dokumentasi, dan pembubaran tim. Ini semuanya masih dalam job desk-nya tim produksi. Nah, teman-teman, ketika kalian bergabung di tim produksi, maka keterampilan yang dikembangkan adalah ini, komunikasi dan koordinasi tim. Artinya, kalian berusaha menjembatani banyak kepala untuk kemudian bisa berkomunikasi untuk mencapai satu tujuan tertentu. Ada manajemen waktu, sumber daya, pemecahan masalah secara kolaboratif, kepemimpinan dan tanggung jawab, kreativitas dalam menyelesaikan kendala produksi. Keseluruhan ini sebenarnya adalah soft skill yang teman-teman bisa aplikasikan di semua jenis pekerjaan. Ini dibutuhkan dimanapun. Jadi kebutuhan soft skill yang dikembangkan oleh tim produksi adalah soft skill umum yang bisa diaplikasikan di berbagai macam pekerjaan lainnya nanti. Nah, lalu untuk penilaiannya sendiri, kalau untuk tim produksi itu adalah dari sini. Ini aspek penilaiannya, kemudian ini indikatornya. Ya, lanjut dulu. Nah, dari penjelasan tadi, harusnya kita sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan tim produksi dalam pementasan. Untuk itu, saya rasa teman-teman pasti sudah punya bayangan siapa saja yang bekerja dalam tim produksi ini. Apa nama-nama pekerjaannya yang ada di dalam tim produksi ini. Untuk itu saya minta pada teman-teman gabung lagi kelas poinnya. Silakan kemudian isikan pekerjaan yang menurut teman-teman kemudian adalah bagian dari tim produksi. Dan di bawah sini saya juga cantumkan link YouTube. Ini adalah pengayaan. Jika teman-teman nanti ada waktu, silahkan dibuka link YouTube-nya. Di sana ada keterangan tim produksi itu job desk-nya apa saja, pekerjaannya apa saja. Nanti ada di sana dari seorang profesional di bidangnya. Ya. Oke, sekarang kita gabung dulu ke kelas poin. Silahkan diklik. Izin Pak Eko, kelas poinnya dinonaktifkan, jadi saya hanya akan membuat hasil yang saya kira-kira saja. Kelas poinnya sebenarnya terhubung, tapi kalau terhubung jadinya tidak bisa merekam melalui PPT dengan menampilkan si bubble webcam ini. Jadi saya memilih untuk menampilkan bubble webcam dan tidak menghubungkan si kelas poinnya. Nah, terima kasih teman-teman sudah mengisi. Ya, ini teman-teman ya, struktur organisasi tim produksi banyak sekali.
Namun demikian, ini adalah struktur organisasi tim produksi yang sesuai dengan standar pementasan, standar produksi yang besar. Namun, bagi kita yang akan melakukan produksi di kampus, tentu ini bisa kita reduksi dan hanya diambil yang sesuai dengan SDM kita saja. Antara lain itu yang harus kita lakukan adalah, yang harus kita cari adalah produser manajer produksi ini kita bisa jadiin pimpinan produksi saja. Satu orang, stage manager 1, sekretaris dan bendahara, serta koordinator logistik ini bisa jadi 1 orang saja, teman-teman. Lanjut, penanggung jawab properti, busana, artistik, ini bisa ke koordinator artistik. Publikasi bisa 1 orang, ticketing dan sponsorship ini bisa 1 orang, dan konsumsi 1 orang. Jadi kita pakai yang bare minimum saja ya. Cuman dengan tugas utamanya ini seharusnya fungsi-fungsi tadi itu sudah bisa terbackup ya. Oke. Silakan teman-teman lihat, kemudian dipahami job desk-nya, agar nanti teman-teman bisa menilai menganalisis diri masing-masing, apakah kemudian teman-teman cocoknya di bagian yang mana ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini tim artistik. Lalu selanjutnya kita lihat tim artistik itu apa. Jadi tim artistik itu adalah yang mewujudkan visi estetika dan suasana dramatik sesuai arahan sutradara. Dengan kata lain, ini adalah orang-orang yang berada di depan panggung, yang menyampaikan pesan dari naskah tersebut, yang menyampaikan emosi dari naskah tersebut, yang menyampaikan ideologi dari naskah tersebut. Ini adalah orang-orang depan panggung. Bentuknya apa penyampaiannya? Bisa dalam bentuk visual, bisa dalam bentuk audio. Visualnya misalnya tata panggung, tata rias, tata busana, pencahayaan. Nah, kemudian audionya ada suara ya, musik, nah, sound effect dan segala macamnya. Ini adalah tim artistik. Jadi artistik bukan hanya aktor, bukan hanya sutradara, tapi juga adalah orang-orang yang kemudian memproduksi hal-hal yang mendukung dalam penetapan. Nah, ini tujuan pembentukan tim artistik ya, teman-teman bisa baca sendiri. Lanjut, tahapan kerja tim artistik ada pra-produksi, produksi, dan pasca produksi. Pada intinya, di saat pra-produksi, membaca dan memahami naskah adalah poin paling penting. Dengan memahami naskah, maka kemudian akan ada konsep yang jelas untuk pementasan tersebut. Baik itu dari elemen panggung, kebutuhan artistiknya, atau misalnya mau melakukan penjiwaan yang seperti apa. Kemudian ini yang diproduksi, pasca produksi. Pekerjaannya hampir sama dengan tim produksi, tim artistik, cuman lebih spesifik. Ya. Keterampilan yang dikembangkan pun juga lebih spesifik, teman-teman. Bisa dilihat di sini, desain visual dan teknis teater. Langsung ya, spesifik. Tidak lagi, nah, kreativitas dalam menciptakan simbol panggung, skenografi, segala macam. Jadi, jika teman-teman bergabung di tim artistik, maka keterampilan yang akan dikembangkan adalah hal-hal yang lebih spesifik. Sedangkan jika bergabung di tim produksi, maka keterampilan yang dikembangkan akan jauh lebih general. Teman-teman bisa memilih, menganalisis dirinya masing-masing, sehingga diharapkan nanti teman-teman bisa memilih ya, penempatannya di mana. Nah, ini contoh penilaian kerja tim artistik. Estetika, kreativitas, koordinasi, teknis, konsistensi, dan juga ya. Indikatornya. Lanjut. Nah, dari penjelasan tadi, tentunya teman-teman sudah tahu ya siapa saja yang berada di tim artistik itu. Silakan teman-teman tuliskan, gabung di kelas poinnya lagi di sini, kemudian silakan diisikan. Oke, sebentar ya. Nah, ini ini ya, saya tampilkan di sini. Ini untuk struktur organisasi tim artistik yang sudah teman-teman isikan. Betul, di sana ada sutradara, ada aktor, asisten sutradara juga ya, kalau misalnya dibutuhkan. Ada penata panggung atau skenografer, ada penata kostum, makeup artist. Ya, ini adalah yang menampilkan kebutuhannya di atas panggung untuk apa aja.
ya. Ini tugas utamanya. Nah, kalau ini teman-teman memang kita butuhkan semuanya, jadi nanti harus ada yang bertanggung jawab minimal 1 orang di bidang ini. Maka nanti mungkin dibutuhkan 1 orang harus menjalankan 2 fungsi, ya. Tapi tidak apa-apa karena pementasannya kecil, seharusnya masih bisa dikerjakan bersama-sama. Oke, lanjut dulu. Nah, apa yang akan dilakukan oleh tim artistik dan tim produksi? Ada kolaborasi, teman-teman. Bahwa tim produksi dan tim artistik itu nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Mereka harus menyelaraskan visi pementasan. Maunya yang kayak mana? Maka kemudian harus ada satu visi yang jelas yang akan diikuti bersama. Koordinasi anggaran dan logistik. Tim artistik misalnya minta kostumnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tim produksi juga harus melihat anggarannya ada apa tidak ya. Gitu. Kemudian jadwal. Tim produksi bisa mengatur jadwal, tapi kemudian tim artistik juga harus, selain menyesuaikan, mungkin juga harus meminta jadwal yang jelas. Sehingga ada koordinasi yang baik dan tidak ada masalah nanti di kemudian hari. Komunikasi antar departemen. Harus ya, bahwa antar departemen itu harus mengkomunikasikan apa yang sudah dicapai dan belum. Penerapan desain artistik, kesiapan teknis pementasan, tiketing, promosi, dan evaluasi bersama. Ya, ini yang harus dilakukan oleh both of tim artistik dan produksinya. Nah, ini kita udah bahas dari tadi ya, tahapan produksi drama, kita skip aja. Nah, teman-teman, dalam menganalisa diri dan melakukan penempatan, teman-teman tidak boleh menilai diri itu berdasarkan kedekatan. Wah, teman aku di artistik, aku artistik deh. Padahal sebenarnya punya kemampuannya di bidang produksi. Jangan. Kemudian perannya tidak rinci. Misal, ini apa ya kerjaannya? Belum tahu, tapi mau aja. Jangan. Tahu dulu kerjaannya, baru kemudian diambil. Kemudian ada dokumentasi atau struktur yang jelas. Ketika teman-teman bekerja, pastikan ada struktur yang jelas. Saya di bawah siapa? Kalau misalnya ada kesulitan, harus eskalasi kemana? Kemudian harus didokumentasikan. Sehingga ketika ada kesalahan atau misalnya ada ini, kita punya dokumentasi yang jelas untuk itu. Nggak bisa di-track ya ke belakangnya. Nah, ini dia. Jadi, pilihlah sesuai minat dan kemampuan teman-teman. Kemudian refleksikan diri. Saya bakal bisa menjadi mengembangkan potensi saya di sini atau bagaimana. Kemudian setelah itu tetapkan struktur, lalu lakukan evaluasi berkala. Apakah memang cukup di sana? Apakah lebih baik pindah divisi sehingga bisa memaksimalkan potensi? Evaluasi. Nah, itu teman-teman yang harus kita lakukan. Selanjutnya di sini saya sudah sediakan link survei, minat dan kompetisi teman-teman. Silakan dianalisis. Teman-teman cocoknya di mana, isi survei tersebut, kemudian nanti di akhir survei, teman-teman akan bisa melihat bahwa teman-teman lebih condong kemana. Ya. Setelah itu, setelah teman-teman tahu potensi dan minatnya masing-masing, teman-teman sekarang lakukan tugas kelompok, yaitu bergabung dalam satu kelas, nanti buka diskusi, langsung buat struktur organisasi produksi. Cantumkan jabatan, nama, dan alasan penempatannya. Nanti di akhir kelas saya akan menerima struktur organisasi produksi teman-teman. Sehingga di minggu depan kita sudah mulai melakukan produksi. Oke? Baik, silakan sekarang isi dulu surveinya. Setelah surveinya selesai, nanti silakan langsung membentuk lingkaran dan melakukan diskusi. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Mari kita lanjutkan dengan diskusi kelompok. Baik, terima kasih banyak Pak Eko atas kesempatannya. Dalam slide presentasi ini, saya tidak bisa merekam secara langsung dengan menggunakan kelas point. Kalau saya menggunakan kelas point, maka tidak ada bubble webcamnya, jadi saya izin hanya menampilkannya dengan print memori saja. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.